Jadi kata Ibnu Katsir bahwa kalimat inna lanansuru rusulana itu menunjukkan bahwa Allah akan menolong rasulnya. Artinya rasul yang ditolong Allah itu banyak, kan itu jamak. Namun kalimatnya tidak menunjukkan bahwa itu pengertiannya seluruh rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, syuban fatayat yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayatut taufiq serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Begitu juga ikhwan dan akhwat dari berbagai daerah yang bisa hadir dalam majelis Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan, diberikan pertolongan dan keberkahan di dalamnya. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari pemahaman kita bahwa manusia ini hidup menginginkan kebahagiaan, baik kebahagiaan yang ia raih di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat pasca kematian. Namun ada dua sikap yang ditempuh oleh manusia setelah diutus para rasul untuk memberikan taujih, memberikan arahan agar mereka menempuh satu jalan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Namun kemudian masalah muncul. Apa penyebab masalah muncul itu? Apa kesulitan hidup atau permasalahan hidup itu bisa muncul? Ternyata kalau kita teliti ada dua penyebabnya. Pertama, dia akan merasakan kesulitan hidup kalau dia menyimpang dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala atau menyimpang dari tata krama norma-norma yang telah disepakati. Namun ternyata ada juga yang diterpa kesulitan hidup karena mereka orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan hidup bukan hanya dirasakan oleh mereka yang tidak mengikuti jalan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang taat, orang yang menata dan meniti perjalanan hidupnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka pun akan menghadapi permasalahan hidup. Karena memang di dalam surat Al-Mulk Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia Allah memberikan bala, menguji ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Ikhwan, akhwat sekalian, orang yang tidak taat kepada Allah diuji. Orang yang taat kepada Allah pun, orang yang tidak taat kepada Allah menghadapi kesulitan hidup.
Orang yang taat kepada Allah pun diuji dengan permasalahan hidup. Sama-sama punya masalah, tapi yang membedakan adalah nilainya. Lalu bagaimana sesungguhnya pertolongan dan kemenangan hidup ini dalam paradigma Al-Quran, dalam paradigma Al-Islam? Para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan manusia. Namun fakta, baik itu Quran, baik itu hadis maupun sejarah-sejarah mencatat bagaimana sikap umat-umat yang didakwahi tersebut berhadapan atau bersikap kepada para rasul yang dimaksud. Maka ada di antara mereka, di antara para rasul itu yang kemudian harus menjauh dari tempat kelahirannya karena diusir oleh kaumnya. Tetapi di sisi lain ada juga, ya tadi orang yang harus hijrah, harus meninggalkan kampung halamannya. Bahkan kata Ibnu Katsir, ada nabi yang hijrahnya ke langit. Yang dimaksud Nabi Isa. Itu nanti dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Sementara juga sampai kepada kita satu riwayat bahwa ada nabi yang meninggal atau wafatnya digergaji. Digergaji. Ada yang dibunuh. Lalu bagaimana hubungannya peristiwa itu dengan janji Allah yang oleh Qori tadi sudah dibacakan? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna sesungguhnya kami kata Allah lanansuru benar-benar akan menolong rusulana rasul kami walladzina amanu dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya dalam kehidupan ini wa yauma yaqumul ashhad dan pada hari di mana para saksi berdiri, maksudnya nanti di akhirat. Namun fakta menunjukkan tadi ada nabi diusir oleh kaumnya sehingga harus hijrah, bahkan ada yang terbunuh dengan digergaji di antaranya. Sementara orang mukmin pun sama. Saudara-saudara kita karena mempertahankan agamanya, yaitu Muslim Rohingya, dia harus meninggalkan kampung halamannya, dia harus bertarung di samudra yang begitu ganas untuk bisa hijrah, bertemu dengan saudara-saudara muslim yang akan menyambutnya demi mempertahankan akidahnya. Pertanyaannya, aina nasrullah? Di mana pertolongan Allah? Satu. Saudara-saudara kita di Palestina di medio 2015, karena penelitian saya dilakukan tahun itu, tahun 2016, menginformasikan bahwa mereka harus hidup terhina di kampung halamannya, maka mereka kemudian harus eksodus, harus hijrah meninggalkan negaranya. Ada yang ke Syria, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman dan ke lain sebagainya. Lalu di mana persoalan ini? Di mana pertolongan Allah? Apakah mereka bukan orang beriman? Maka menarik untuk disimak dialog antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan sahabatnya seorang doktor. Kata sahabatnya kepada Dr. Yusuf Qaradawi, kepada Syekh Al-Qaradawi bertanya, ya akhinal habib, apakah Al-Quran ini kalamullah? Jawaban Yusuf Qaradawi, jelas kalamullah. Apakah yang terjadi di alam maya pada ini adalah kehendak Allah? Jawabannya juga sama, iya kehendak Allah. Mungkinkah kehendak Allah dengan kehendak Allah di dalam Al-Quran bisa berbenturan? Tidak mungkin, kata Yusuf Qaradawi. Kalau tidak mungkin, mengapa Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman, para rasul dan orang-orang beriman? Tapi mengapa, lihat di Palestina, kata dia. Kenapa Palestina menjadi objek penderita, menjadi maf'ul bih, dijajah, dipermalukan, dihinakan, begitu dalam paradigma kita.
Maka dijawab oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya berjanji kepada orang beriman. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi, kata Yusuf Qaradawi. Allah itu berjanjinya kepada orang beriman, bukan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Aduh, saya berpikir keras. Berpikir lama. Kalau begitu apakah beliau memaksudkan bahwa saudara-saudara mukmin kita di Gaza itu belum beriman sehingga bisa dijajah oleh Zionis Yahudi? Itu satu. Jazakallah khair. Jazakallah. Kemudian kalau kita menelusuri salah satunya kitab tafsir Ibnu Katsir, juga maknanya hampir sama. Sebenarnya ada beberapa tafsir yang diteliti, tapi saya kemukakan misalnya tafsir Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa kalimat inna lanansuru rusulana itu menunjukkan bahwa Allah akan menolong rasul-rasulnya. Artinya rasul yang ditolong Allah itu banyak, itu jamak. Namun kalimatnya tidak menunjukkan bahwa itu pengertiannya seluruh rasul. Karena ada indikasi fakta, ada rasul apa? Ada rasul yang meninggalnya atau wafatnya digergaji, ada yang hijrah sampai sekarang belum pulang kembali oleh kata sebagian ulama. Ya, hijrahnya ke langit masalahnya. Baru menurut hadis akan kembali nanti di akhir zaman yang akan memporak-porandakan salib, gitu kan? Nah, ini juga kan jadi perdebatan debatable di antara para ulama. Tapi pertanyaan bagaimana kedudukan ini? Sehingga kesimpulannya, kalau misalnya begini, ada fakta, misalnya ada 10 anak sanawiyah X melakukan jalan-jalan mau berenang. Berenangnya di kali, air kalinya sedang meluap, dia nyebrang dulu ke jembatan. Di jembatan, di tengah jembatan itu jembatannya roboh, kemudian terbawa hanyut 10 anak ini. Kemudian ada masyarakat desa Y menolong mereka, dan yang tertolong siapa? 7 orang, yang 3 tidak tertolong. Maka dalam jurnalistik boleh saja disebutkan masyarakat desa Y telah menolong siswa-siswa X. Siswa-siswa X. Dan itu bisa diterima. Sehingga pengertiannya bahwa yang ditolong oleh masyarakat desa itu siswa-siswa, berarti jamak, banyak tuh yang ditolong. Meskipun tidak semuanya. Ini logika bahasa yang kemudian yang dibangun oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Ghafir ayat ke-51 tadi. Sehingga kesimpulannya, kalau begitu tidak semua rasul ditolong oleh Allah. Ini yang kemudian menjadi debatable, menjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir. Maka saya lebih cenderung kepada apa yang diteliti oleh Ustadz Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Beliau kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya seluruh rasul itu semuanya ditolong oleh Allah tanpa kecuali. Semuanya ditolong oleh Allah. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya ini, bahwa Allah ya menolong, benar-benar akan menolong para rasul dan orang-orang beriman di kehidupan ini dan sampai nanti di akhir di hari akhirat. Kemudian di dalam satu ayat juga Allah mengatakan wa kana haqqan alaina. Jadi kewajiban Allah untuk menolong orang beriman, mukmin itu kewajiban Allah tiap saat menolong mukmin. Tapi kemudian ada fakta juga. Orang-orang beriman seperti sekarang ini kok seakan-akan tidak ditolong oleh Allah, dihinakan dan menjadi objek penderita atau maf'ul bih. Ini yang kemudian harus dikaji dan diteliti. Kata Sayyid Qutb,
Allah Subhanahu wa taala telah menolong seluruhnya, seluruh orang beriman. Hanya kita kadang cara membacanya tidak jeli, kata Said Qutb. Ya, tidak jeli. Kata Said Qutb, pertolongan itu meskipun nanti ada ahli tafsir lain membagi pertolongan ini, dan pertolongan ini dari ada misalnya Al-Maraghi kalau tidak salah membagi pertolongan Allah itu bermacam-macam. Namun kemudian oleh Ustadz Said Qutb disimpulkan dibagi menjadi dua kategori itu. Yang pertama adalah An-Nasru Ad-Dakhili. Yang pertama adalah pertolongan internal. Yang kedua An-Nasru Al-Khariji, pertolongan eksternal. Seorang Rasul, bahkan seluruh Rasul, jelas telah ditolong oleh Allah dengan An-Nasru Ad-Dakhili, dengan pertolongan internal. Apa yang dimaksud dengan pertolongan internal? Pertolongan internal adalah pertolongan yang diberikan kepada seseorang untuk mampu mengendalikan dirinya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada akidah yang benar dan meninggal dalam keadaan berpegang teguh dengan akidah sahihah tersebut. Jadi seseorang yang meninggal, meskipun cara matinya, cara meninggalnya seperti apa, itu tidak peduli. Yang jelas dia meninggalnya dalam keadaan berpegang teguh kepada akidah as-sahihah. Adapun An-Nasru Al-Khariji, pertolongan eksternal adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk mampu mengajak orang lain berpegang teguh, sehingga orang tersebut berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, hingga ia meninggal dunia. Itu pertolongan eksternal. Maka kalaupun Nabi, ada seorang Nabi atau ada seorang Rasul meninggal dalam keadaan tidak punya pengikut, tetap dia ditolong oleh Allah. Pertolongan apa? Pertolongan An-Nasru Ad-Dakhili, pertolongan internal. Beliau sampai meninggalnya tetap memegang teguh aqidatut tauhid. Nah, adapun para rasul, para nabi atau siapapun yang mampu meyakinkan orang lain sehingga pengikutnya banyak, pengikut dalam hal ini pengikut tauhid, pengikut risalah Islam semakin banyak, berarti dai tersebut, ustadz tersebut, rasul tersebut, nabi tersebut mendapat pertolongan yang disebut dengan An-Nasru Al-Khariji. Dari situlah kita tahu hakikat pertolongan itu di situ. Sejauh mana dia atau seseorang berpegang teguh kepada syariat Islam, itulah yang disebut dengan pertolongan. Maka dapat kita bandingkan Palestina dengan negara yang telah merdeka. Coba perhatikan. Mana sesungguhnya kita menduga bahwa sesungguhnya mereka ditolong oleh Allah. Mereka dijajah, namun kemudian tiap tahun mereka menghasilkan 5.000 hafiz Quran. Anak-anak, 5.000 anak-anak hafiz Quran. Padahal statusnya dijajah. Sementara ada negara yang sudah diberikan kemerdekaan sudah puluhan tahun, tapi kemudian memperingati kemerdekaannya dengan joget-joget, lupa kepada Allah, bahkan dengan mengumbar orat, bahkan minuman keras yang diharamkan oleh Islam. Lalu pertanyaan, mana sih yang ditolong oleh Allah sesungguhnya? Yang diberi kemerdekaan atau yang masih dijajah? Maka berdasarkan uraian Ustadz Said Qutb tadi, maka sesungguhnya meskipun dia dijajah, dia ditolong oleh Allah dari sisi apa tadi? Dari sisi An-Nasru Ad-Dakhili, dari sisi internalnya. Meskipun dia dohiriahnya, luarnya dia dijajah, tapi dia bisa bertahan mempertahankan akidah at-tauhidnya. Itulah yang dimaksud dengan konsep pertolongan Allah Subhanahu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hakikatnya bukan yang terlihat dohiri, bukan yang terlihat gemerlapnya, tetapi bagaimana dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu pertolongan Allah tidak bisa hanya digambarkan oleh kita, oh pertolongan Allah itu kemudahan. Jika kita hidup mudah berarti ditolong oleh Allah. La. Kalau kita dicukupkan kekayaannya, maka kita hidup ditolong oleh Allah. Belum tentu. Oh, kalau kita sudah jadi doktor, sudah profesor, berarti kita ditolong oleh Allah. Belum tentu. Karena bisa saja dia oleh Allah diuji dengan kefakiran, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian dia taat, dia kaya. Itulah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak lulus SD, tapi dia memiliki attitude yang bagus. Sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bukan dokter itu yang ditolong oleh Allah, tapi dia tuh yang tidak tamat SD-nya yang kemudian dia ditolong oleh Allah. Apalagi kalau kemudian dia sudah doktor, profesor, doktor dalam satu bidang, kemudian pun dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah tauhidnya, maka dialah mendapatkan pertolongan dua-duanya. Yaitu pertolongan apa tadi? Ad-dakhili, an-nasru ad-dakhili dan an-nasru al-khariji, pertolongan internal dan pertolongan eksternal. Maka oleh sebab itu ikhwan, kegantengan kita belum tentu menunjukkan bahwa itu anugerah atau pertolongan dari Allah. Kecantikan muslimat itu belum tentu adalah anugerah. Adalah apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibuktikan nanti nilainya itu ketika kegantengan itu dijadikan sebagai orang yang bertanggung jawab, membela Islam, baru itu bernilai. Begitu juga muslimat atau perempuan. Jika kecantikannya hanya untuk menggoda lelaki, maka itu bisa jadi azab. Bisa jadi siksaan meskipun kecantikan. Tapi kalau dia menjadi seorang istri yang salihah, yang ikut membantu suaminya dalam pergerakan dakwah, dalam perjuangan penegakan, dalam upaya mengaplikasikan tatbiqus syariah, penegakan syariat Islam, maka itulah kecantikannya sebagai pertolongan. Nah, jadi semuanya diukur sejauh mana dia kemudian memahami tentang pertolongan Allah itu, sejauh mana dia berpegang teguh dengan akidahnya. Nah, maka oleh sebab itu paling tidak saya ingin bagi dua syarat untuk dapat pertolongan Allah. Syarat pertolongan yang pertama ya tadi kita harus berupaya memperbaharui kekuatan akidah kita. Terus akidah tauhidnya kita perbaharui, lalu kita berpegang teguh dengan itu semua. Adapun untuk bisa mendapatkan pertolongan al-khariji, maka usaha-usahanya juga harus dilakukan. Meskipun bagi Allah gampang, tanpa dilakukan apapun oleh manusia, Allah gampang memberikan pertolongan. Tapi Allah menginginkan justru pertolongan itu diundang oleh kita. Jadi pertolongan Allah diundang oleh kita dengan cara apa diundangnya? Dengan cara kita menaati segala aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Untuk mendapatkan pertolongan Allah dan kekokohan kita di muka bumi ini, maka syaratnya adalah kamu menolong Allah. Meskipun pengandaiannya menggunakan kata in, artinya sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Mungkin terjadi iya, tetapi sedikit. Tapi kalau menggunakan lau berarti tidak mungkin terjadi lagi. Kalau pengandaiannya dengan kalaunya itu, jikanya itu dengan lau. Tapi kalau ini probability-nya ada namun kecil. Beda dengan idza. Idza juga sama artinya jika. Hanya probability-nya sangat besar. Idza qumtum ilas sholati, jika kamu hendak sholat. Nah, yang hendak sholat tentu probability-nya lebih banyak dibanding orang yang mau sholatnya dalam keadaan sakit dan junub. Maka ketika sholat itu menggunakan kata idza qumtum ilas sholati fagsilu dan seterusnya. Nah kemudian wa in kuntum maridon, jika kamu dalam keadaan sakit, maka jikanya menggunakan kata in
ini menunjukkan bahwa pengandaian dengan in, harfu syartinya in, maka probability-nya ini ada, ya persentasenya ada tapi kecil. Tapi kalau menggunakan idza itu probability-nya sangat besar. Adapun menggunakan harfu syartinya dengan kata lau, maka itu mendekati tidak mungkin terjadi kalau kita enggan mengatakan tidak akan terjadi lagi. Nah, ini para ikhwan sekalian, jadi tadi definisi pertolongan Allah itu bagaimana kita senantiasa mempertahankan aqidatut tauhid sampai meninggal dunia. Itu satu. Yang kedua, itu definisi pertolongan Allah. Jadi kita tidak harus kemudian berwah kok kita gini-gini saja. Jangan kita gini saja. Sejauh mana kita mempertahankan tauhid kita itu saja dulu. Kalau kita mempertahankan tauhid kita, baru kemudian diterapkan, diaplikasikan tuntutan dari tauhid itu, maka itu adalah upaya untuk mendapatkan pertolongan kedua. Pertolongan apa? Kedua, yaitu pertolongan al-khariji. Pertolongan eksternal. Dan pertolongan eksternal nanti juga para ikhwan akan dibagi lagi. Pertolongan eksternal itu ada pertolongan eksternal lokal, ada pertolongan eksternal di atas lokal apa? Di atas di regional ya. Jadi lokal, nasional, regional atau lokal, regional, ada global. Jadi kita ini oleh Allah dalam hal eksternal ditolong. Paling tidak secilengsi ini, maksudnya ke sini, cilengsi ini, sesupah gitu kan. Oleh Allah ditolong kita ini, sudah diberi pertolongan. Tapi baru sifatnya apa? Lokal. Tetapi itu kan bukan standar. Standarnya bagaimana kita mempertahankan akidah tadi. Akidah tauhidnya. Itu pertolongan bagi tiap pribadi itu. Bagaimana keislaman kita bisa lebih benar lagi, lebih baik lagi, itu yang paling penting untuk bisa mendapatkan pertolongan apa? Internal. Nah, untuk bisa mendapatkan pertolongan eksternal, tadi upaya-upaya, salah satunya adalah kalau Ustaz Said Qutb ada dua syarat. Ada dua syarat seseorang itu mendapatkan pertolongan dan dianggap bahwa Islam itu ada atau muslimin itu ada. Tidak seperti dikatakan wujuduhu ka'adamihi. Apa syaratnya? Pertama kata Ustaz Said Qutb, yang pertama adalah kekuatan akidah. Beliau mengutip surat Ali Imran 102, itu kekuatan akidah. Dan ini menjadi apa tadi? Pertolongan internal. Yang kedua adalah kekuatan ukhuwah, kekuatan jamaah, kekuatan kebersamaan, kekuatan persatuan, yaitu Ali Imran 103. Jika satu di antara dua ini tidak ada, maka kata Ustaz Said Qutb, umat Islam dianggap tidak ada. Akidahnya boleh kokoh, boleh kuat, tauhidnya hebat, tapi kalau hidupnya tidak berjamaah, kalau hidupnya bercerai-berai, maka dia sama dengan tidak adanya. Kenapa? Karena maksiat di sekitarnya tidak akan pernah hilang. Kenapa? Ya tadi tidak punya kekuatan. Tapi yang kedua kemudian kata Ustaz Said Qutb, dengan pertolongan kekuatan ukhuwah, kekuatan jamaah, nah maka nanti umat Islam dengan kekuatan akidah tadi menjadi dianggap ada. Kenapa? Karena merekalah yang akan, kalau tadi dianggap masing-masing pribadi dianggap hanya satu lidi, tapi jamaah itu sudah merupakan kumpulan dari lidi-lidi yang diikat sehingga menjadi sebuah kekuatan, yaitu sapu lidi. Kalau tidak diikat dengan baiat, maka masing-masing. Nah ini Masya Allah saya bilang Ustaz Said Qutb tidak seperti yang saya jelaskan. Tapi intisarinya kata beliau kekuatan akidah dan kekuatan ukhuwah, kekuatan jamaah. Sapu, suruh membersihkan apa? Sapu, kata bukan sapu, lidi. Bersihkan tuh kotoran dengan satu lidi. Susah, enggak bisa. Tapi kalau lidi itu dikumpulkan, diikat menjadi sapu lidi. Sekarang ia bukan hanya mampu membersihkan dedaunan, tetapi kotoran plastik, kotoran koran, bekas koran dan macam-macam pun bisa dibersihkan oleh sapu lidi tersebut.
Nah inilah ikhwan, nanti seterusnya saya ingin melanjutkan bagaimana hubungannya antara itu semua dengan kekuasaan. Tapi paling tidak dengan itu aja sudah langsung tertangkap. Kekuasaan itu nggak usah ribut-ribut, nggak usah diperebutkan. Nggak usah ribut-ribut, yang penting tadi selama kita kemudian mempertahankan tauhidnya, akidah tauhidnya, melaksanakan perintah Allah dengan lurus, maka otomatis kemudian kekuasaan akan Allah berikan. Bahkan bumi ini Allah janjikan untuk hamba-hamba Allah as-salihun. Orang-orang yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Siapa yang melakukan perbaikan-perbaikan, maka kemudian dialah yang akan menguasai dunia ini akan diberikan. Dan ini justru dilakukan sekarang, ini dari sisi zahir, dilihat sekarang Jepang dengan teknologi dan manajemennya yang begitu hebat. Saya dengar Toyota ya, itu bisa bersaing dengan Eropa. Dengan sistem manajemennya 5 whys atau why analysis. Gitu kan? Nah, semestinya kita juga harus begitu sebagai umat Islam, karena pemilik, sesungguhnya umat Islam itu pemilik berbagai konsep yang terbaik. Jadi kalau kemudian ada konsep di orang lain terbaik, itu milik kita, ambil. Karena itu milik umat Islam. Dan itu terbukti nanti dalam Quran, dalam hadis banyak konsep-konsep yang kemudian mencengangkan para fakar apapun. Nah sayangnya umat Islam selalu terlambat, setelah ditemukan orang baru mengaku, itu punya kita, kembalikan gitu. Nah, tidak kemudian menganalisa sendiri, menemukan sesungguhnya kalau muslim yang di awal-awal berbagai penemu di awal-awal itu kita umat Islam, ya. Nah namun kemudian tadi kebiasaan yang begitu baik ya, bagus di dalam dunia istilahnya akademisi gitu kan, dunia akademis sekarang nyaris penelitian itu justru dilakukan oleh orang-orang lain, bukan oleh kita. Riset mestinya oleh kita ya. Salah satu saya ingin hubungkan pertolongan Allah adalah kekuatan untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah adalah membaca. Turun ayat pertama kali itu adalah Iqra. Dan menurut para pakar bahwa seseorang dianggap tidak bisa baca itu kalau ia tidak mampu memahami data-data yang ada. Data-data statistik atau apapun, bagi dia tidak bisa baca. Apa sih maksudnya ini data-data ini? Mau kemana larinya? Berarti dia tidak bisa membaca. Padahal Al-Quran ayat pertama kali Iqra, bacalah. Dan tidak disebutkan objeknya harus dibaca apa. Nah berarti kalau objeknya tidak dibaca, kata para ahli tafsir dalam kaidah tafsir itu berarti apapun boleh dibaca. Kalau apapun boleh dibaca dan yang dibaca bukan hanya tulisan, apalagi ketika turun ayat Iqra itu malaikat Jibril nggak bawa tulisan. Tidak begini. Ya Muhammad Iqra. Berarti yang harus dibaca apa? Tulisan. Tapi menurut Quran Rasul ini sebelumnya tidak pernah membaca tulisan dan tidak pernah menulis dengan tangan kanannya. Dengan kata lain pengertian ummi itu yang dimaksud. Maka kalau begitu yang dibaca bukan tulisan pertama kali diperintahkan kepada Nabi. Tapi kepada umatnya nanti dua-duanya harus dibaca. Tulisan dan non tulisan. Maka Nabi Muhammad pertama kali diperintahkan untuk membaca lingkungan sekitar. Karena membaca itu adalah mengumpulkan huruf-huruf sehingga didapatkan informasi. Membaca yang dimaksud membaca lingkungan, ini adalah syarat pertolongan juga. Membaca peristiwa-peristiwa yang jadi sekitar kita. Lalu baca, ada apa nih peristiwa ini, kok pada ngumpul di sana, kok di sini, kok ngumpul lagi, ada apa? Nah itu dibaca tuh namanya. Kalau perlu nanti Anda kalau mahasiswa baca tuh wajah dosennya seperti apa. Dosennya juga akan baca wajah-wajah kalian. Kamu nih habis begadang tadi malam ya. Dari mana Ustaz tahu? Itu buktinya kamu matamu masih merah. Bukan Ustaz, saya bukan begadang seperti orang-orang begadang. Habis tahajud saya, alhamdulillah. Tapi yang jelas matanya merah, kan begitu. Dibacanya seperti itu. Nah ini ikhwan saya kira sebagai pengantar dalam kesempatan ini. Jadi insya Allah sudah terjawab. Tema kita adalah kemenangan dan pertolongan Allah. Kita akan menang. We are the winners. Kita ini pemenang jika berpegang mampu mempertahankan akidah tauhid kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu akan berkembang
menjadi eksternal ketika akidah tauhid syariat Islam, syariat jamaah ini bukan hanya dinikmati oleh kita, tapi disampaikan kepada orang lain dan orang lain pun merasakan nikmatnya. Berarti kita ditolong dari dua jurusan, pertolongan internal dan pertolongan eksternal. Demikian saya kira ya yang dapat saya kemukakan sebagai pengantar. Mudah-mudahan di dalam tanya jawab nanti mungkin bisa lebih dioptimalkan insyaallah ya. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Al-afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.